Yo, konnichiwa. Di video kali ini, Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul Kultivasi Tingkat Atas Selama 1000 Tahun. Buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, Mimin saranin buat nonton dulu, supaya kalian tuh nggak kebingungan sama alur ceritanya. Tapi buat kalian semua yang mau Mimin lebih rajin uploadnya, jangan lupa tinggalin subscribe, like, dan komentar sebagai bentuk apresiasi dari kalian. Karena semakin rame interaksi dalam video ini, udah pasti bakalan bikin Mimin jadi semakin rajin upload juga. Jadi jangan lupa komentar meskipun itu cuma emoticon. Yaudah nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Beberapa saat setelah kejadian sebelumnya, kita diperlihatkan Shin Hong-swan yang saat itu mengatakan kepada Hanju, "Suamiku, apa yang terjadi pada dirimu?" Hanju yang ngedengar ucapan kayak gitu dari Shin Hong-swan pun langsung bilang, sebenarnya dia tuh cuma bersenang-senang karena baru aja memahami mystical power baru miliknya itu. Dan dari kejadian ini, kita diperlihatkan wujud baru dari Hanju. Sedangkan Dao yang ngelihat Hanju itu malah bilang kalau itu adalah penampilan yang keren banget. Di momen ini, Dogi pun langsung ngomong sama si kepala pangsit. Kepala pangsit, apakah kepalamu juga tiga kayak gitu juga? Kepala pangsit yang ngedengar ucapan kayak gitu dari Dogi pun ngerasa kesel banget dan bilang sama Dogi, "Kau itu berisik sekali, kepalaku memang sudah begini sejak aku lahir." Yang bikin Dogi pun saat itu langsung ledeknya sambil bilang, "Pantas saja lenganmu itu lebih sedikit daripada Master." Di momen ini, kita pun diperlihatkan Dogi dan juga kepala pangsit yang saat itu langsung gelut. Sedangkan Li Qingzi yang lihat kejadian itu pun juga bilang, "Dulu waktu aku masih muda, aku pernah mendengar bahwa ada mystical power ini, tapi itu hanya bisa dipelajari oleh sang immortal. Aku tidak menyangka tetuahan juga bisa mempelajarinya juga." Ling Er yang ngedengar ucapan kayak gitu dari Li Qingzi pun langsung ngomong di dalam hatinya, bukankah itu berarti senior Han ini udah mencapai alam immortal? Sedangkan Hanju saat itu berkata kepada Li Qingzi, "Kalau kalian tertarik, aku juga bisa mengajari kalian mystical power ini. Kalian bisa terhubung dan memahami hal terkait itu, bahkan bisa membantu kalian dalam menerobos lagi." Li Qingzi yang ngedengar ucapan kayak gitu dari Hanju pun langsung tertawa dan bilang bahwa itu tidak perlu, karena tidak mungkin bagi dirinya mempelajari itu. Lagi pula, setelah menghilangkan sesuatu, Li Qingzi juga tidak mau menambah sesuatu seperti itu. Sedangkan Dao yang ngedengar ucapan kayak gitu dari Hanju pun ngerasa seneng banget dan bilang sama Hanju, "Master, apakah aku juga bisa mempelajarinya?" Yang bikin Hanju pun saat itu langsung mencubit pipinya itu dan bilang, "Kau itu terlalu imut untuk mempelajarinya, nanti keimutanmu itu bisa luntur." Dan di dalam hati Hanju juga mengatakan, "Jika kau mempelajarinya, itu akan mengurangi daya tarik dari gunung ini." Sedangkan Dao yang ngedengar ucapan dari sang master yang mengatakan dirinya itu sangat imut pun ngerasa senang banget. Di sisi lain, Shin Hong-swan yang lihat semua kejadian itu pun berkata di dalam hatinya, "Dari yang suamiku bilang itu, sepertinya dia juga mau mengambil rumput itu. Apakah aku harus membantunya? Dengan begini, walaupun aku tiada nanti, dia tidak akan pernah kesepian. Tapi cewek itu kan sejatinya cuma rumput. Apakah dia benar-benar bisa menemani suamiku?" Beberapa saat setelah kejadian itu, kita diperlihatkan Sun Chang'an, Yan Tiandong, dan juga Murongqi yang saat itu berada di depan kue ulang tahun itu. Di momen ini, Yan Tiandong pun berkata kepada Murongqi, "Aku rasa mystical power ini cocok banget untuk si Chicken." Yang bikin Murongqi pun saat itu juga setuju sama ucapan Yan Tiandong. Bahkan Yan Tiandong pun mengatakan kepada Murongqi, jika dia mempelajari 3 kepala dan 6 lengan itu, maka KFC di gunung ini akan menjadi lebih berlimpah daripada sebelumnya. Chicken yang ngedengar ucapan kayak gitu dari mereka berdua pun langsung datang dan bilang kepada mereka, "Aku Lord Chicken berpikir kalau kalian lebih cocok menjadi umpan untuk ikan dengan 3 kepala dan 2 tangan itu." Yang bikin mereka berdua pun saat itu menjadi panik banget. Di momen ini, Chicken pun saat itu langsung menghajar mereka berdua juga. Hanju yang ngelihat semua kejadian itu pun langsung berkata di dalam hatinya, "Terima kasih atas doa kalian semua. Ini pertama kalinya aku merasakan ulang tahun yang benar-benar bermakna selama beberapa ratus tahun ini. Apalagi orang-orang yang aku sayangi masih hidup. Bukankah itu sangat menakjubkan?" Dari kejadian ini, kita kemudian diperlihatkan tingkat rana dari orang-orang yang berada di Gua Hanju itu. Si kepala pangsit sudah berada di tingkat ke-7 Rana Mahayana. Burung Mahayana sebelumnya udah berada di tingkat ke-8 Rana Mahayana. Dogi sudah berada di tingkat ke-9 Rana Soul Formation. Sedangkan Chicken sudah berada di tingkat ke-9 Rana Void Amalgamation.
Murongki sudah berada di tingkat ketiga Rana Void Amalgamation. Yan Tiandong sudah berada di tingkat ke-9 Rana Soul Formation. Feng Liang sudah berada di tingkat ke-8 Rana Void Amalgamation. Sedangkan Suki sudah berada di tingkat kedua Rana Void Amalgamation. Sun Chang'an sudah berada di tingkat ke-9 Rana Soul Formation. Ling Er saat ini berada di tingkat pertama Rana Body Integration. Hanju yang melihat semua kejadian itu pun merasa agak sedih, karena mungkin gak lama lagi dirinya akan meninggalkan dunia mortal. Dia pun kemudian melirik ke arah lain, dan terlihatlah gurunya yang tidak lain adalah Prisiswan. Dia mengatakan di dalam hatinya, umurku saat ini sudah 800 tahun. Umur master mungkin setidaknya sudah 1000 tahun. Umur kultivator di tingkat kelima Rana Soul Formation tidaklah panjang. Kalau master tidak berkembang, usianya pasti akan tinggal menghitung hari aja. Aku harus segera membantunya. Hanju pun saat itu memberikan sesuatu kepada sang master sambil mengatakan, "Master dan kakak senior, pil Soul Formation ini tidak lagi berguna untukku. Kuberikan saja untuk kalian berdua." Mendengar ucapan seperti itu dari Hanju, Prisiswan pun mengatakan, "Simpanlah, ini kan hari ulang tahunmu. Masa kau ingin memberikan hadiah yang kami berikan kepadamu?" Mendengar ucapan kayak gitu dari Prisiswan, Yuer pun juga membenarkannya dan bilang, mereka bahkan tidak bisa menyiapkan hadiah apapun. Jadi Hanju tidak boleh memberikan itu lagi. Bahkan ketika Hanju memaksa untuk memberikannya kepada mereka berdua pun saat itu tetap menolak pemberian dari Hanju itu. Sedangkan tiba-tiba terdengarlah suara dari Xing Hongxuan yang saat itu mengatakan kepada Prisiswan dan juga Yuer, "Ambillah itu, kalian juga harus menerobos. Saat ini, sumber daya Soul Formation itu akan sangat langka. Biasanya kamu akan mengasingkan diri, jadi kau tidak akan mendapat kesempatan untuk mendapatkan sumber daya itu. Setelah kultivasimu meningkat, kami perlu perlindunganmu saat kami bertiga berlatih lagi." Dan dari kejadian itu, Xing Hongxuan pun berhasil membantu Hanju dan membujuk mereka berdua. Di momen lain, kita kemudian diperlihatkan Hanju yang saat itu memandang ke arah Dao sambil mengatakan di dalam hatinya, "Master sudah kurus, sekarang tinggal si pedang pemahaman Dao ini." Tapi sejak dia berubah menjadi manusia, sepertinya umurnya akan diulang dengan kemampuan regenerasi yang tidak perlu dikhawatirkan lagi. Masa hidupnya mungkin akan berjalan dengan lancar. Semua akan bersamaku sampai akhir, kecuali satu. Hanju pun saat itu memandang ke arah Master Li Qingzi sambil mengatakan di dalam hatinya, dia telah terjebak di ranah tingkat kedua Soul Formation selama bertahun-tahun. Bahkan bakatnya sudah mencapai batas. Aku takut bahwa nggak lama lagi adalah akhir hidupnya. Beberapa saat setelah Hanju memikirkan itu, tiba-tiba Ling Er pun mendekat ke arah Hanju sambil mengatakan, "Master, aku sudah menerobos ke ranah Body Integration. Saat pulang, aku mendapat pertemuan keberuntungan. Aku mau memberikannya kepadamu sebagai kado ulang tahun. Maukah kau menerimaku?" Ucap Ling Er sambil memberikan kado itu. Hanju yang mendengar ucapan kayak gitu dari Ling Er pun mengatakan kepada Ling Er, "Kau sangat perhatian, terima kasih banyak." Ling Er pun saat itu memberikan kado itu kepada Hanju sambil bilang, "Master, sejujurnya aku tidak tahu apa ini. Karena aku tidak tahu, kurasa ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Silahkan kau saja yang memeriksanya sendiri." Sedangkan Hanju saat itu melihat sesuatu yang berada di dalam kado itu, sebuah jiwa dari alam immortal. Di momen ini, Ling Er pun sempat mengatakan kepada Hanju, "Oh ya Master, bolehkah aku?" Belum selesai Ling Er mengatakan itu, tiba-tiba Hanju pun langsung mendekati wajahnya ke wajah Ling Er itu sambil mengatakan di dalam hatinya, "Dia mengejarku selama beberapa dekade. Dia tidak pantang menyerah. Aku rasa pada akhirnya aku mengerti apa arti dari kesetiaan dan tujuan awal itu. Dia sangat dingin pada Heavenly Immortal Manor sebelumnya. Jika aku menerimanya sebagai muridku, mungkin itu akan menjadi sesuatu yang lebih baik lagi." Di momen ini, Hanju pun saat itu langsung mengatakan kepada Ling Er, "Ling Er, mulai hari ini kau akan menjadi murid keempatku." Ling Er yang mendengar ucapan kayak gitu dari Hanju pun benar-benar sangat terkejut. Sedangkan Yan Tiandong, Murongki, Chicken, dan Sun Chang'an yang lihat kejadian itu pun tidak menyangka bahwa Hanju akan menerima murid secara langsung seperti itu. Bahkan Murongki saja hanya menjadi grand muridnya Hanju. Di momen ini, Hanju pun langsung mengatakan kepada Sun Chang'an untuk membantunya dalam mengurus Ling Er. Sun Chang'an pun saat itu langsung mematuhi apa yang dikatakan oleh Hanju itu. Beberapa saat setelah kejadian itu, Hanju pun langsung memasuki guanya sambil mengatakan di dalam hatinya,
apa tujuan Meng Po yang sebenarnya. Jangan bilang dia ingin menarikku ke dalam klan Magus, tapi lupakan saja. Jadi, beberapa menit sebelumnya, sebenarnya Ling Er udah memohon sama Hanju dan bilang sama Hanju, "Master, bolehkah aku menjadi muridmu? Bahkan jika aku tidak dibolehkan menjadi muridmu, menjadi pembantumu juga tidak apa-apa. Aku mau jadi kayak si kepala pangsit yang menjaga gunung ini dan menjaga dirimu." Dia juga mengatakan kepada Hanju kalau dia tidak akan pernah menyerah sampai kapanpun. Yang bikin Hanju yang melihat kejadian itu pun mengatakan di dalam hatinya, apakah dia mengincar tubuhku ini? Tidak bisa, aku tidak bisa membiarkan yang para petinggi bisa mengendalikan diriku ini. Aku harus lebih kuat lagi dan jangan terlalu lunak. Beberapa saat setelah kejadian itu, Hanju pun memandang ke arah kado dari Ling Er itu dan merasakan adanya makhluk hidup di dalamnya. Sedangkan di sisi lain, kita diperlihatkan Chicken yang saat itu mulai membagi-bagikan kue ulang tahun itu. Tapi pembagian itu benar-benar nggak setara. Semuanya mendapat bagian walaupun ukurannya itu berbeda-beda. Hanya satu yang tidak mendapat bagian apapun, itu adalah Dogi. Dan bagian paling banyak dimakan oleh sosok Chicken. Yang bikin Chicken pun saat itu langsung menjadi almarhum. Beberapa saat setelah kejadian itu, kita diperlihatkan Hanju yang saat itu memandang pemberian dari Ling Er sambil mengatakan di dalam hati, "Tidak peduli bagaimanapun aku melihatnya, ini hanyalah kenari biasa. Tapi benda ini memancarkan aliran energi immortal. Tidak ada yang bisa melihatnya kecuali mereka berada di atas Rana Mahayana. Yang berarti setidaknya mereka harus menjadi Luz Immortal terlebih dahulu. Jiwa immortal ini sangat rapuh, tetapi bukan berarti dia tidak merupakan ancaman. Ini bisa menjadi bahaya yang sangat besar. Ayo kita lihat dulu." Hanju pun saat itu langsung memasuki alam itu. Dan dia pun saat itu langsung mengatakan di dalam hatinya ketika sudah berada di dalam, "Tempat ini benar-benar sangat gelap. Aku bahkan tidak bisa melihat cahaya sedikit pun." Tiba-tiba muncullah sosok naga yang saat itu mendekat kepada Hanju sambil mengatakan, "Kau, siapa dirimu itu?" Hanju yang melihat sosok naga raksasa itu pun langsung mengatakan kepada dirinya, "Seharusnya akulah yang bertanya padamu. Jika dilihat dari penampilanmu itu, kau pasti memiliki latar belakang yang sangat luar biasa." Naga itu pun kemudian mengatakan bahwa dirinya adalah True Dragon dari alam atas. Yang bikin Hanju pun saat itu benar-benar terkejut banget. Nah, jadi ceritanya ribuan tahun yang lalu, ketika Mortal Realm masih dalam masa pertumbuhan, True Dragon Yuan Huanglong turun dan mencari sebuah keberuntungan di dunia ini. Di sepanjang zaman, setiap generasi telah memunculkan banyak individu berbakat yang telah membentuk dunia ini selama berabad-abad. Namun tidak terhitung banyaknya yang bertemu dengan takdir yang sangat kejam. Pada masa itu, semuanya terbebas dari segala kekhawatiran. Dia hidup setiap harinya tanpa mengkhawatirkan apapun, karena dia adalah yang terkuat di tempat ini. Dan tanpa diduga, dia menjadi korban dari sebuah komplotan yang sangat berbahaya, yang menyebabkan bentuk fisiknya pun hancur dan pada akhirnya inti daunnya pun memudar. Beruntungnya, sebagian jiwanya yang tersisa bisa bersembunyi di dalam sebuah kenari yang memungkinkannya untuk terus bertahan hidup. Huanglong pun saat itu mengatakan kepada Hanju, "Bocah, jika kau menyelamatkanku, aku pasti akan membalas kebaikanmu ini suatu hari nanti." Sedangkan Hanju yang mendengar ucapan kayak gitu pun berkata di dalam hatinya, "Klan True Dragon dari alam atas, jika aku menyelamatkannya, maka di masa depan mungkin dia akan bisa membantuku. Bukankah itu adalah hal yang baik?" Hanju pun kemudian menanyakan kepada dirinya itu, "Bagaimana caranya supaya aku bisa menyelamatkanmu?" Huanglong pun saat itu mengungkapkan, "Apakah kau bisa melihat pembakaran dupa itu? Benda itu bisa mengirimkan energi immortal saat kau membakar dupa. Kau harusnya memberikan makanan kepada jiwaku dengan energi immortal setiap hari. Jika kau mampu melakukannya, kau bisa menyelamatkanku." Hanju pun saat itu langsung melakukannya, dan Huanglong pun saat itu langsung memujinya. Di momen ini, Hanju mengatakan di dalam hati, "Tapi kenapa dia tidak mengembangkan rasa suka kepadaku? Apakah ada sesuatu yang aneh?" Dia pun saat itu mengeluarkan dupa yang lebih besar lagi. Tapi karena tetap tidak ada notifikasi yang menandakan Huanglong memberikan rasa suka, Hanju pun saat itu langsung mencabut dupa itu. Yang bikin Huanglong pun saat itu ngerasa marah banget dan bilang,
"Hei, kenapa kau berhenti?" Bahkan saat itu pemberitahuan sistem pun langsung menyampaikan bahwa Yuan Huanlong telah mengembangkan kebencian kepada Hanju sebanyak 2 bintang, yang bikin Hanju pun ngerasa kesel banget sambil mengatakan di dalam hatinya, "Kebencian? Wah, aku berharap untuk mendapatkan dukungan. Tetapi aku malah bertemu orang seperti dirimu. Kau ingin menyusahkanku ya sialan. Aku tidak akan membiarkanmu hidup. Karena saat ini dia sudah pernah dibunuh oleh Qi Yongxian. Meskipun akulah yang membunuhnya, klan True Dragon pasti tidak akan pernah mencari diriku." Hanju pun saat itu mengatakan kepada Huanlong, "Kau ingin energi immortal? Baiklah, aku akan memberikannya kepadamu." Yang bikin Huanlong pun saat itu mengatakan, "Kau harusnya melakukan ini sejak awal." Tapi tiba-tiba mata Huanlong saat itu dikejutkan oleh energi immortal yang saat itu sangat luar biasa. Itu adalah energi milik Hanju itu. Hanju mengatakan kepada dirinya, "Karena kau sudah pernah mati sekali, kau tidak keberatan kan jika mati lagi? Kalau saja kau lebih memperhatikan sekelilingmu, kau tidak akan berakhir dalam keadaan menyedihkan seperti ini. Matilah sialan," ucap Hanju sambil melepaskan kekuatan immortal. Itu adalah kekuatan bernama Sigpat Soul Absorption. Dari kejadian ini, naga Huanglong pun saat itu langsung berteriak kesakitan. Meskipun dirinya sudah melancarkan serangan balasan, tapi dirinya tetap tidak akan menyisakan sedikit jiwa pun sama sekali. Sedangkan di sisi lain, Qi Yongxian saat itu mulai menyadari sesuatu dari alam atas, bahwa jiwa dari Huanlong telah menghilang. Dia pun saat itu ngerasa senang dan mengatakan, "Sepertinya pria itu adalah sesuatu yang sangat menarik. Aku akan menemuinya nanti." Hanju di tempat lain pun kemudian mengatakan di dalam hatinya, "Tidak heran orang-orang suka merampas jiwa. Kekuatan jiwa naga ini bahkan sebanding beberapa ratus tahun kultivasiku. Sayangnya kekuatan eksternal selalu punya resiko. Tapi jika suatu saat si kepala pangsit bekerja dengan baik, aku bisa memberikan ini kepada dirinya. Dia akan menjadi sosok seperti apa ya?" Beberapa saat setelah kejadian itu, Hanju tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh, sesuatu yang sangat kuat yang berasal dari alam immortal. Dan tiba-tiba Hanju pun langsung berpindah secara misterius. Hanju yang merasa takut pun berkata di dalam hatinya, "Kekuatan orang ini mungkin melebihi kekuatan Mengpo, karena dia mampu menarikku ke dalam ilusi tanpa aku sadari." Dan terdengarlah suara dari seseorang, "Kau bisa melenyapkan sisa jiwa Huanlong. Kau sangat hebat." Hanju yang mengetahui orang itu pun langsung terkejut, karena itu tidak lain adalah Qi Yongxian. Qi Yongxian pun saat itu mengatakan kepada Hanju, "Jika aku melihat dari reaksimu itu, sepertinya kau tidak menunjukkan rasa takut padaku sama sekali. Apakah kau mengenalku?" Hanju yang mendengar ucapan kayak gitu dari Qi Yongxian langsung memberikan hormat dan mengatakan, "Tentu saja tidak. Junior ini hanya berpikir bahwa jika Anda ingin membunuh saya, Anda tidak akan dengan sengaja menarik saya ke dalam alam ilusi ini dan akan membiarkan saya mengalirkan energi immortal secara perlahan-lahan. Senior, saya penasaran apa yang membawa Anda kemari. Junior ini pasti akan mengatakannya tanpa ragu." Mendengar ucapan kayak gitu dari Hanju, Qi Yongxian pun langsung mengatakan, "Seperti yang diharapkan dari orang yang berani menyerang Heavenly General. Kau tetap tenang meskipun sedang berada dalam bahaya. Aku akan langsung ke intinya aja. Aku datang kemari untuk mengajukan pertanyaan. Kau sudah mencapai Rana Luz Immortal, tapi kenapa kau tidak naik juga?" Hanju yang mendengar ucapan kayak gitu pun bingung harus menjawab apa. Tapi karena Qi Yongxian kan tingkat kultivasinya sangat mengerikan, ia pun langsung mengatakan kepada Qi Yongxian, "Sejujurnya, junior ini telah menyinggung Vermilion Bird dan tidak sengaja membunuh orang-orang dari Heavenly General. Saya takut mereka akan mencari saya." Mendengar ucapan kayak gitu, Qi Yongxian pun langsung memberikan perlindungan dengan mengatakan kepada Hanju, "Oh, begitu ya. Bagaimana jika begini saja? Kalau kau mau bergabung dengan Heavenly Court dan menjadi Heavenly Soldier, aku bisa mengerahkan kekuatan Heavenly Dao untuk membebaskanmu dari Heavenly Tribulation dan diam-diam mengirimmu ke alam atas. Bagaimana menurutmu mengenai burung Vermilion dan Heavenly General itu yang sudah kau serang? Percayalah padaku, kalau di bawah perlindunganku, tidak akan pernah ada orang yang berani menyerangmu di Heavenly Court." Hanju yang mendengar tawaran seperti itu sebenarnya benar-benar ngerasa terkejut, karena itu adalah tawaran yang sangat menguntungkan bagi dirinya. Apalagi tawaran seperti ini tidak datang lain kali. Dia pun saat itu mengatakan di dalam hatinya, "Menjadi Heavenly Soldier, jika aku menjadi prajurit
dari kerajaan surgawi. Apakah aku harus meninggalkan alam mortal ini dan membiarkan mereka begitu saja? Scene kemudian berpindah ke tempat lain. Kita diperlihatkan Suncangan yang saat itu mengatakan kepada Ling Er, "Selamat bergabung di gunung kultivasi ini. Kau akan menerima hadiah sebagai murid langsung dari Master Hanju. Di dalam hadiah itu ada sumpit, sikat gigi, dan beberapa barang-barang lain. Dan ada juga joran pancing." Ketika orang-orang dari Gunung Hanju saat itu ngerasa senang dan menyambut Ling Er dengan senang hati, Ling Er malah ngerasa bingung sama semua hadiah itu, karena itu adalah hal yang sangat aneh. Di momen ini, mereka semua benar-benar bersuka cita tentang kedatangan dari Ling Er. Bahkan Suncangan saat itu membongkar hartanya sambil mengatakan, "Oh iya, ada juga sebuah teknik yang sangat penting. Semua murid harus bisa mempelajarinya. Karena teknik ini merupakan simbol dari gunung kultivasi dengan rajin dan menjadi abadi kemudian." Ling Er yang ngedengar ucapan kayak gitu dari Suncangan pun ngerasa sangat penasaran dan nanya sama Suncangan, "Teknik apa yang kau maksudkan itu?" Dan Suncangan pun saat itu langsung mengeluarkan buku panduan pemula untuk ekspresi wajah yang mendapat referensinya dari sosok Hanju. Ling Er yang ngedengar ucapan kayak gitu dari Suncangan pun langsung menolaknya dengan bilang, "Bisakah aku menolak hadiah itu aja?" Setelah momen-momen kocak ini, scene kemudian kembali berpindah menampilkan Hanju yang saat itu membayangkan ketika dirinya menjadi pasukan surgawi, di mana saat itu dirinya menghadapi Jenderal Iblis Surgawi. Jenderal Iblis pun saat itu melancarkan serangan kepada para prajurit itu. Tapi Hanju saat itu tidak memiliki pilihan lain selain menerima serangan itu. Sampai pada akhirnya Hanju pun juga menjadi salah satu prajurit yang meninggoy gitu aja. Yang bikin Hanju pun saat itu ngomong di dalam hatinya, menjadi prajurit surgawi itu berarti pertempuran tanpa akhir dan mempertaruhkan nyawaku sepanjang waktu. Aku tidak bisa menerima itu. Aku membutuhkan alasan untuk menolaknya. Hanju pun saat itu mengatakan kepada Ciyongxian, "Senior, aku baru saja mendengar bahwa Anda dapat mobilisasi kekuatan Dao Surgawi. Aku bertanya-tanya identitas Anda sebenarnya." Ciyongxian pun saat itu mengatakan, "Aku bertanggung jawab atas Dao Surgawi. Di dunia fana yang kamu tempati saat ini, anggap saja aku sebagai gubernur regional untuk pengadilan surgawi." Ngedengar ucapan kayak gitu, Hanju pun langsung menanyakan hal itu secara detail lagi kepada Ciyongxian. "Oh iya senior, aku mendengar pengadilan surgawi berencana untuk membersihkan dunia fanaku. Apakah itu benar?" Ngedengar ucapan kayak gitu, Ciyongxian pun benar-benar sangat terkejut dan nanya sama Hanju, "Dari mana kau bisa mendengar itu?" Yang bikin Hanju pun saat itu bingung harus menjawab apa. Dia pun kemudian mengatakan kepada Ciyongxian, "Aku akrab dengan seseorang senior di Sungai Pedang Dao. Dialah yang memberitahukannya kepada diriku." Yang bikin Ciyongxian pun saat itu terkejut. Dia pun mengatakan di dalam hatinya, "Jangan bilang kau juga menemui dia. Jika aku terhubung dengan orang itu melalui bocah ini, bukankah itu adalah sesuatu yang lebih mengesankan lagi?" Yang dimaksud oleh Ciyongxian itu adalah kultivator pedang paling berbakat di dunia immortal, yang tidak lain adalah Li Daokong. Dan karena alasan itu, Ciyongxian pun langsung meningkatkan rasa sukanya sebanyak 3,5 bintang. Dia pun langsung mendekat ke arah Hanju dan mengatakan, "Wow, aku tidak menyangka kau adalah seorang jenius Dao pedang. Dunia mortalku ini memang punya potensi. Tidak heran iblis telah merencanakan sesuatu." Sedangkan Hanju yang ngedengar ucapan kayak gitu pun ngerasa bingung dan berkata di dalam hatinya, "Aku tidak tahu apa yang terjadi. Apakah ini karena ulah dari senior Guxing? Tapi ya sudahlah, berkat itu aku bisa selamat." Di momen ini, Ciyongxian pun mengatakan kepada Hanju, "Karena orang sekali berdiam memberitahumu, aku juga tidak akan menyembunyikan apapun. Heavenly Court memang telah memasukkan dunia mortalmu ke dalam potensial untuk dibersihkan. Duniamu kemungkinan akan dibersihkan pada saat itu. Semua makhluk hidup juga akan dimusnahkan. Secara bersamaan, Dao Surgawi akan berhenti dan akan ada di sini juga. Aku akan ditugaskan kembali untuk kemungkinan posisi baru di dunia mortal lain. Kau cukup menjanjikan. Seorang jenius di bawah pengawasanku tidak akan sia-sia. Jika kau tewas dalam tribulasi kali ini, aku akan bersedia membantumu. Bagaimana menurutmu?" Hanju yang ngedengar ucapan kayak gitu pun langsung nanya kepada Ciyongxian, "Bolehkah aku membawa murid-muridku?" Tapi Ciyongxian yang ngedengar ucapan seperti itu pun mengatakan, "Maafkan aku khawatir tidak. Bahkan terlepas dari aturan yang melarang membawa makhluk mortal ke Heavenly Court,
kultivasi mereka juga terlalu lemah. Tubuh mortal tidak akan bisa bertahan menahan ki immortal. Bahkan jika aku mengambil resiko, mereka tetap tidak akan bisa bertahan hidup. Iblis telah menyusup terlalu dalam. Jenderal Surgawi, Yang San terus meminta izin untuk berperang. Meskipun posisiku secara teknis lebih tinggi daripada Yang San, kemampuan bela diri lebih diutamakan daripada tugas sipil di mata Heavenly Court. Kaisar Surgawi sendirilah yang lebih menghargainya. Aku benar-benar tidak berdaya untuk ikut campur dalam urusan militer penting itu. Hanju yang mendengar ucapan kayak gitu pun langsung mengatakan kepada Chi Yongxian, apakah iblis masih ada di dunia mortal? Bukankah semua iblis sejati telah dimusnahkan? Ngedengar ucapan kayak gitu, Chi Yongxian pun langsung mengatakan, istilah iblis mencangkup lebih dari sekedar iblis sejati. Sebagian besar keturunan iblis bahkan tidak memiliki sifat iblis sejati. Mereka masih membawa garis keturunan iblis. Dan sebagai pejabat immortal Dao Surgawi, aku tidak bisa membunuh bentuk kehidupan di bawah pengawasanku. Jika aku melakukannya, aku akan menderita serangan balik dari Dao Surgawi. Hanji yang mendengar ucapan kayak gitu pun langsung mengatakan kepada Chi Yongxian, bagaimana jika aku sendiri yang melakukannya? Maka pasukan surgawi tidak perlu turun tangan secara pribadi kan? Mendengar ucapan serius kayak gitu dari Hanju, Chi Yongxian pun langsung mengatakan, apakah kau yakin? Setauku, salah satu orang kepercayaanmu juga keturunan iblis. Bisakah kau benar-benar tega menyerang dirinya itu? Kita kemudian diperlihatkan Hanju yang saat itu membayangkan sosok Mozu sambil mengatakan di dalam hatinya, itu benar, apakah aku bisa menyingkirkannya hanya demi umur panjang? Chi Yongxian pun kemudian mengatakan kepada Hanju, jangan terlalu dipikirkan. Menurutmu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membunuh mereka semua sendiri? Aku ragu bahkan kau bisa mencapai mereka semua sebelum dunia terjerumus ke dalam kekacauan. Pada saat itu, Dao Surgawi akan dikaburkan oleh balasan karma yang sangat luar biasa, meninggalkan celah bagi leluhur iblis untuk mengambil alih. Kemudian satu-satunya pilihan yang tersisa adalah menghapus dunia ini sepenuhnya. Jadi tenanglah, untuk mencegah klan iblis merebut kendali, satu-satunya pilihan adalah membiarkan prajurit Jenderal Surgawi melakukan pembersihan. Aku juga harus disalahkan, karena aku terlalu banyak waktu dalam pengasingan sebelumnya sampai-sampai mengabaikan tugasku di dunia mortal ini, memberikan kesempatan kepada klan iblis untuk menyebar. Mendengar ucapan kayak gitu, Hanju pun benar-benar merasa kesal banget. Tapi ini juga bukan salahnya. Tapi di sini Chi Yongxian pun mengatakan, sebenarnya kita sebelum sepenuhnya kehabisan cara untuk menyelamatkan dunia ini, karena sudah ada contoh sebelumnya. Bunuh semua pasukan surgawi yang datang, kau akan bisa membuktikan kekuatan itu. Hanju yang mendengar ucapan kayak gitu pun ngerasa sangat senang. Dia pun kemudian mendekat ke arah Chi Yongxian sambil mengatakan dengan wajah yang sangat panik, tidakkah kau khawatir seseorang dari Heavenly Court mungkin mendengar itu? Jika mereka mendengarnya, kau mungkin bisa dicap sebagai pengkhianat. Chi Yongxian yang mendengar ucapan kayak gitu dari Hanju pun bilang, ini adalah dunia defense sense milikku, jadi tidak akan ada yang bisa mendengar percakapan kita. Meskipun Heavenly Court adalah tanah para immortal dan dewa mengendalikan banyak dunia mortal, dia juga memiliki banyak musuh. Jika kau menghilangkan prajurit surgawi dan membuktikan potensimu, maka mereka mungkin akan merekrutmu. Hanju yang mendengar ucapan kayak gitu pun bertanya kepada Chi Yongxian, apa jika aku membunuh prajurit pengadilan surgawi, apakah mereka masih mau merekrut diriku? Chi Yongxian pun saat itu mengungkapkan, kau tidak tahu betapa brutalnya alam atas itu. Setelah bencana besar terakhir, Divine Palace dan sekte Buddha mulai bangkit dengan sangat cepat, merebut wilayah Heavenly Court. Mereka telah mencegat makhluk berbahaya dan makhluk berbakat yang tidak terhitung jumlahnya agar tidak bisa naik ke tempat mereka. Di antara bakat-bakat itu, beberapa mungkin memiliki kekuatan untuk menentang alam mereka dan bahkan menentang immortal dengan tubuh mortal itu. Untuk melawan Divine Violence dan sekte Buddha, Heavenly Court telah memprioritaskan untuk merekrut para jenius seperti itu. Bakat langka seperti itu juga bernilai seluruh pasukan. Jika kau adalah Kaisar Surgawi, bukankah kau juga akan menginginkan orang yang sangat kuat? Pasukanmu mungkin bisa diganti, tetapi jenius yang mampu membentuk masa depan tidak ternilai harganya. Memperoleh salah satu dari mereka dapat mengarahkan pada penguasaan dunia yang lebih baik lagi. Sayangnya, setelah kebangkitan Jenderal Ilahi yang memenangkan kekaguman dunia, menyebabkan pembantaian berdarah sebelum kenaikannya, Heavenly Court belum melihat bakat seperti itu muncul dalam jutaan tahun.
Jika kau dapat membunuh pasukan surgawi yang turun, itu akan menunjukkan dirimu adalah jenius yang sangat langka di zaman ini. Aku yakin Kaisar Surgawi tidak hanya akan memanfaatkan tindakanmu, tetapi juga akan memberikanmu token untuk memimpin prajurit surgawi. Itu bisa membantumu mencapai puncak dalam satu langkah dan menjadi salah satu makhluk terkemuka di Heavenly Court. Hanju yang mendengar ucapan kayak gitu pun mengatakan di dalam hatinya, anehnya ini terdengar sangat familiar. Hal-hal seperti ini seharusnya hanya terjadi di film-film, tapi setidaknya dia memiliki pendukung yang sangat kuat untuk mendukungnya. Sedangkan aku ini selalu sendirian. Bagaimana aku bisa mendapatkan float seperti itu? Meskipun aku telah menjadi immortal, mengapa rasanya semakin sulit untuk mencapai umur panjang? Ada apa dengan dunia ini? Di momen ini, Chi Yongxian pun mendekat ke arah Hanju dan mengatakan, "Oh iya, jika kau berhasil, bahkan Scarlet Cloud Realm kecil ini bisa kau buat dengan perintahmu. Kau bahkan bisa meminta dunia lain untuk diperintahkan kepada Kaisar Surgawi." Mendengar ucapan kayak gitu dari Chi Yongxian, Hanju pun mengatakan, "Makasih saranmu senior, tapi itu terlalu berbahaya untukku." Dan Chi Yongxian pun mengatakan kepada Hanju, "Astaga kau ini, bahkan aku sudah membantumu, tapi memang itulah satu-satunya pilihan." Hanju pun saat itu mengatakan, "Oh ya senior, aku ingin bertanya, kenapa kau berpikir aku bisa mencapai sesuatu yang begitu menakutkan itu?" Chi Yongxian pun saat itu mengatakan, "Lupakan saja, karena hanya itulah satu-satunya cara. Jika tidak ada yang berhasil, maka aku juga tidak akan memaksamu. Baiklah, kita sudah bicara terlalu lama. Sudahkah kau mempertimbangkan tawaranku?" Hanju pun saat itu mengatakan, "Apakah maksudmu tentang bergabung dengan Heavenly Court sekarang? Kurasa ini bukanlah waktu yang tepat." Mendengar ucapan kayak gitu dari Hanju, Chi Yongxian pun mengatakan, "Baiklah kalau begitu, aku mengerti. Ada banyak hal yang harus diselesaikan sebelum kau naik, tapi kurasa kau tidak terlalu membutuhkannya, karena dunia mortalmu akan segera hilang. Jadi tidak akan ada banyak hal yang bisa dikatakan kepada orang yang akan mati." Mendengar itu, Hanju pun kembali bertanya, "Apakah memang tidak ada cara lain senior?" Seniornya itu pun mengungkapkan, "Tentu saja tidak. Mungkin ada beberapa orang yang akan selamat dari pembersihan, tapi murid-muridmu pasti tidak akan termasuk di dalamnya. Jika kau bertekad untuk menyelamatkan mereka, satu-satunya cara adalah memberontak melawan para immortal itu. Hanya itulah satu-satunya cara." Hanju pun kemudian mengatakan, "Lalu, apakah kau tahu kapan Heavenly Court akan membersihkan dunia ini?" Mendengar ucapan kayak gitu dari Hanju, Chi Yongxian pun mengatakan, "Mungkin akan ada dalam ratusan tahun lagi, atau paling lama selama 1000 tahun. Hargailah waktu yang tersisa, aku akan selalu menunggumu." Dan setelah kejadian itu, Hanju pun kembali ke alam sadarnya sambil mengatakan di dalam hatinya, "Aku tidak yakin apa metode yang disebutkan oleh senior itu memang bisa aku andalkan. Membunuh semua pasukan surgawi, haruskah aku mengambil resiko itu?" Dan episode kali ini pun juga ditutup sampai di sini. Nah jadi itu aja, dan tunggu video-video gua selanjutnya, dan see you!